Kami sudah laksanakan semuanya. Ini hanya persoalan administrasi, persoalan kecil. Saya akan tuntun bapak-bapak hari ini keliling Deli Serdang. Saya tunjukkan bangunan-bangunan saja yang melanggar administrasi hari ini. Dan saya minta dibongkar juga. Hari ini juga sama. Melakukan keadilan. Jangan tebang pilih. Jangan hanya ini yang dihancurkan. Saya tunjukkan. Saya punya data yang lengkap. Pemirsa Isi Top, hari ini kita akan mendiskusikan tentang yang menjadi isu yang sangat viral, masif, dan sekaligus memunculkan polemik dan kontroversi di masyarakat. Sebagian masyarakat banyak yang mendukung kebijakan-kebijakan atau tindakan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tetapi banyak juga yang mempertanyakan, khususnya dalam aspek keadilan dan kepastian hukum. Pemirsa juga pasti sudah paham isu yang saya maksud, yaitu ketika tanggal 14 Agustus kemarin itu terjadi pembongkaran diskotik Marco Polo dan juga beberapa diskotik Blue Sky di Binjai yang melibatkan unsur muspida, ada gubernur, ada Kapolda, kemudian juga ada Pangdam disertai dengan beberapa jajaran Satpol PP dan semuanya, dan hampir nyaris bentrok dengan alasan bangunan yang akan dibongkar diskotik dan juga membongkar kantor salah satu ormas dan juga beberapa rumah masyarakat yang diklaim itu adalah harta warisan atau punya alas hukum, tapi kita tidak tahu apakah alas hukumnya ini SHM, tapi yang jelas dia punya alas hukum surat desa atau surat camat. Muncul problem di sini, pemirsa. Satu sisi masyarakat juga sepakat hukum harus ditegakkan, tetapi harus ada proses penegakan hukum itu yang sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan. Yang kedua, jika alasannya izin, harus ada keadilan dan kepastian hukum. Untuk itu kita akan mencoba menggali isu ini kepada narasumber yang menurut kami sangat kompeten, karena beliau seorang praktisi hukum, juga sekaligus pengamat dan juga aktivis hukum, dan beliau baru doktor, seorang aktivis 98. Kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum Bung Dedi. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah bil khair. Dalam beberapa, udah ngikutin nggak yang lagi heboh minggu kemarin? Apa itu? Yang pembongkaran diskotik Marco Polo. Oh iya. Yang ikuti dari media massa aja, dari media online, dari berita-berita online lah. Itu kan sudah hampir seminggu. Ini kan jadi polemik. Ya, selain isu Jakarta yang menyangkut Pati, untuk Sumatera Utara yang bikin heboh itu kan pembongkaran diskotik Marco Polo. Juga bukan hanya diskotiknya, juga terbongkar di situ. Dibongkar juga kantor ormas. Bahkan ada rumah, kalau Bung ikut di media ya, juga di TikTok juga lagi rame itu, rumah-rumah yang tak ada kaitannya dengan diskotik itu juga dibongkar. Rumah kayu yang katanya itu rumah warisan. Ada juga rumah penduduk. Kalau Bung melihat proses pembongkaran ini dari sisi hukum ini kita bicara, ya kan? Karena Bung ini selain pengamat hukum, praktisi hukum, politisi hukum juga nggak? Kira-kira menurut Bung dari aspek hukumnya lah, apakah mekanisme dan prosedur pembongkaran itu sudah sesuai nggak? Ya kalau saya Bung lihat kan dari media massa ya, media online terutama ya, jadi tidak melakukan riset langsung secara empiris kan di sana kan.
Ya soal pembongkaran itu kan boleh-boleh saja menurut undang-undang dulu IMB namanya kan, izin mendirikan bangunan itu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 kah? Sekarang Tapi sekarang PB. ada PP-nya. Iya, sekarang menjadi PBG kan. Iya. Sesuai PP nomor berapa? 56 tahun 2001 pokoknya itu. Itu kan PBG sekarang, persetujuan bangunan gedung. Bangunan gedung ya. Memang kan proses pembongkaran itu dimungkinkan, tapi kan ada tahapannya. Itu kan kalau memang ada bangunan yang tanpa izin kan ditegur dulu kan. Ditegur dulu pemerintah setempat, melakukan survei, baru memberikan teguran. Kalau teguran itu berlanjut, bisa berlanjut kepada pemberian kesempatan untuk mengurus PBG-nya. Itu. Jadi misalnya ada satu bangunan sudah berdiri, misalnya sudah 5 tahun, 6 tahun di situ berdiri, tapi tidak ada PBG-nya atau persetujuan bangunan gedung, itu kan bisa diminta untuk menerbitkan juga. Proses pertamanya sertifikat layak fungsi itu SLF itu kan. Oke. Untuk akhirnya nanti muaranya menjadi PBG. Tapi kan itu ditegur dulu. Ditegur nggak mau gitu kan. Disarankan membuat SLF nggak mau, baru dilakukan pembongkaran. Itu kewenangan Pemda lah. Gitu. Oh, itu kewenangannya Pemda. Pemda. Tapi kemarin itu justru yang mimpin pembongkaran itu gubernur. Pemprov. Iya, Pemprov, Muspida lah, Muspida. Tapi Pemprov yang mimpin gubernur, ada Pangdam, ada Kapolda. Padahal seharusnya wewenang itu ada di Sebenarnya Pemda. begini, wewenang itu kan ada di Pemda, artinya Pemkap ya, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota, Pemkot, begitu kan. Tapi kalau bangunan itu termasuk kategori prioritas provinsi misalnya, bisa gubernur langsung turun. Atau misalnya bangunan itu sudah lintas Pemkot atau lintas Pemkap, kan bisa saja satu bangunan begitu kan, atau satu kawasan industri begitu kan, sebagian masuk ke wilayah Binjai misalnya kemarin, Binjai atau misalnya, Langkat, baru Deli Serdang. masuk ke Langkat misalnya, Binjai Langkat lah misalnya. Nah itu kewenangan Pemprov. Begitu. Atau dalam hal misalnya Pemkap atau Pemkotnya tidak juga melaksanakan itu atau tidak mau, ya karena berbagai sebab lah, itu gubernur bisa turun. Itu mekanismenya. Kalau Bung lihat dari hal yang kemarin itu kan langsung turun Pemprov. Harusnya itu menjadi kewenangan Pemkap. Atau katakanlah ini karena 2 kabupaten, ada Binjai, ada apa, itu menjadi Tapi dengan catatan tetap ada tahapannya ya. Harusnya itu ditindaklanjuti oleh Pemkapnya dulu. Baru kemudian setelah itu dia bertahap ya, tidak langsung ujuk-ujuk tingkat provinsi. Iya, ya artinya saya sendiri kan tidak tahu apa alasannya langsung ditangani oleh gubernur. Apakah memang Pemkapnya misalnya tidak melakukan itu, tidak melaksanakan itu sehingga gubernur harus turun, atau mungkin ada alasan, tapi saya kira itu bukan prioritas provinsi lah, karena itu agak jauh dari pusat keramaian dan bukan proyek strategis provinsi misalnya gitu kan, itu kan bukan. Ini kan kayak peristiwa pembongkaran kayak penting, urgen apa semuanya, sehingga kayak seperti seperti menggerebek markas teroris gitu, sampai ya kan. Kemudian Pak Bobi, Gubernur Sumatera Utara, ketika ditanya media alasan untuk melakukan pembongkaran, dia bilang kan ini tidak punya izin bangunan dan peruntukan usaha itu kan, hiburan malam, ya kan. Dari sisi kita tahulah Sumatera Utara ini sama-sama orang Sumut, orang Medan kita ya kan. Bukan hanya itu, banyak rumah atau taman hiburan malam yang tidak ada izin. Dan juga dari sisi izin mendirikan bangunan, bukan hanya di tingkat desa, di tingkat kota itu banyak bangunan warisan orang tua yang suratnya surat girik atau surat desa atau surat camat yang tak punya izin, kan begitu. Ini saya teringat
ketika ada bangunan di sekitar situ, bangunan warisan katanya. Nah, kalau dari aspek keadilan hukum dan kepastian hukum ini gimana? Iya, artinya tentu kalau di sini kan persoalan diskriminasi ya, jangan juga nanti Pemprov atau Pemkab terkesan diskriminatif kan. Iya. Itu kan misalnya apalagi ini kan sensitif nih. Ormas tertentu kok dibongkar misalnya, tapi ormas lain tidak misalnya gitu. Karena banyak juga bangunan-bangunan ormas yang tidak ada PBG-nya gitu. Jadi perlakuannya saya kira harus lebih bijaksana. Pemprov, artinya gubernur lah dalam hal ini sebagai pembina kan. Kalau dari undang-undang ormas itu kan pemerintah kan sebagai pembina. Jadi itu kan bentuk pembinaan juga. Karena pembinaan itu konkret. Kalau dalam undang-undang ormas itu pemerintah, ya kalau dalam hal ini pemerintah Sumatera Utara itu kan melakukan pembinaan terhadap ormas. Pembinaannya itu bentuknya satu bisa memfasilitasi, entah fasilitas pendanaan, fasilitas teknis segala macam gitu kan. Yang kedua pemberdayaan dan juga peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas misalnya contohnya ormas tertentu misalnya tidak terlalu mahir untuk mengelola sebuah organisasi misalnya, itu tanggung jawab pemerintah juga. Jadi kalau misalnya terkesan lah sekarang ada ormas yang kok ormas sekarang konflik atau malah meresahkan masyarakat gitu kan, itu kan tidak semata-mata kesalahan ormasnya, karena tanggung jawab itu ada di pemerintah kan. Karena kalau menurut undang-undang ormas, pemerintah itu wajib melakukan pembinaan. Itu jadi pemerintah yang paling bertanggung jawab kalau sampai terjadi seperti itu. Begitu juga terkait dengan izin mendirikan bangunan IMB atau PBG ya sekarang. Iya, PBG. Pemerintah ini kan, gubernur ini kan harusnya pamong. Iya. Dia harus melakukan pembinaan ke masyarakat. Iya. Kalau soal izin dia harus kasih tahapannya. Apalagi kita dengar kan sudah ada juga diurus katanya kalau di media ya. Mereka minta mengurus izin itu tapi dipersulit kan. Iya, harusnya diberikan kesempatan. Memang kalau dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 itu tentang bangunan gedung ya, yang ada PP-nya tahun 2021 itu kan tidak ada batas waktu spesifik. Jadi ketika ada sebuah bangunan misalnya sudah dibangun dan belum ada IMB atau sekarang PBG gitu kan, kan diminta untuk ya uruslah nanti mulai dengan sertifikat layak fungsi. Silahkan, itu waktunya tidak tegas berapa lama, tapi kan itu harus diberikan kesempatan dulu. Itu kalau kesempatan itu dipakai dan diberikan teguran masih keras kepala, ya baru dirobohkan gitu kan. Itu memang kewenangan pemerintah daerah. Tapi yang menjadi problem di masyarakat ya, khususnya yang merasa ada ketidakadilan dalam pembongkaran ini. Kalau misalnya pembongkaran alasannya adalah izin, maka di situ ada beberapa yang menjadi masalah di situ. Yang pertama izin bangunan ormas, izin diskotik, dan juga di masyarakat. Karena terlihat Pemprov memukul rata, menganggap ini bagian dari diskotik atau kantor, padahal rumah-rumah warga yang di sekitar situ itu tidak masuk dalam lingkungan bangunan yang awalnya menurut mereka ini tidak punya izin. Ini melebar gitu loh. Bung kan dari sisi, karena kalau kita baca di media sebenarnya, kita baca di media, masyarakat bahkan pemilik diskotik, masyarakat yang ada di sekitar itu tidak ada masalah pembongkaran ini kalau seandainya memang alasannya alasan tersebut. Tetapi mereka yang pertama prosedur dan mekanismenya menurut mereka tidak sesuai dengan yang berlaku, harusnya ada seperti Bung jelaskan tadi kan, itu tahapan pemanggilan, pembinaan dan semuanya. Kemudian yang kedua, alasan keadilan hukum. Kenapa cuman kami ini seakan-akan di Sumatera Utara ini dari sisi izin rumah bangunan yang sekarang namanya PBG maupun peruntukan untuk taman hiburan bermasalah banyak. Kenapa ini kayak jadi sorotan? Nah, kira-kira begitu. Gimana tanggapan Bung dengan komplain atau polemik di masyarakat tentang terkait gitu? Ya itu tadi kembali ke soal bahwa tentu pemerintah
daerah ya, termasuk Pemprov di sini gitu kan tidak boleh melakukan kebijakan atau tindakan yang diskriminatif. Betul. Harus sama, kalau memang di sana tidak ada PBG, di sini tidak ada PBG, ya tindak saja semua. Betul. Karena itu salah satu bentuk pembinaan tadi. Itu pembinaan terhadap ormas, terhadap masyarakat. Kalau dalam hal ini kan kita isunya kan isu ormas ya, kebetulan salah satu bangunan yang dipakai sebagai sekretariat ya. Ormas dan Usaha, izin usaha yang Iya, mereka juga sudah urus tapi tidak dapat. Iya, iya. Dan daerah lain juga terlalu banyak Iya, izin usaha. Kenapa Artinya ini? kuncinya tidak boleh diskriminatif. Diskriminatif, dan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota itu ya seyogyanya bertindak sebagai pembina. Gitu. Kalau sudah terkait ormas, ini isunya ormas kan. Sudah terkait ormas, pemerintah kan memang wajib menjadi pembina, memberikan pembinaan terhadap Oke. ormas-ormas itu. Lagi pula kalau kita belajar ke belakang, kalau kita baca, tapi ini menurut saya ya, ormas ini kan justru sebelum ada negara, ormas sudah ada Iya. dan berkontribusi ya Betul. terhadap kemerdekaan kita ini. Kan persoalan kalau ormas kan tidak bersalah. Kenapa? Karena dari sisi undang-undang sebelum dia menjadi ormas dia terdaftar. Ada syarat-syarat yang harus dia penuhi, Pancasila dan semua. Kalau persoalan pidana itu kan persoalan oknumnya. Kenapa kadang-kadang dipukul rata gitu loh. Ya, Gimana betul yang tadi bilang Bung bilang bahwa ormas atau LSM dan ormas itu kalau di sejarah negara kita itu kan menjadi keniscayaan kan Bung. Iya, Keniscayaan sejarah itu. betul. Sebelum negara ini dibentuk, sebelum partai bahkan Iya. itu sudah ada ormas, sudah ada LSM. NU tahun berapa ya? Ya oke lah kalau misalnya Muhammadiyah, ya kan, tahun Budi 2000 Utomo. tahun 1912 memang ada The Indonesia Party yang didirikan Dowas Dekker, Cipto Mangunkusumo sama Ki Hajar Dewantara itu tahun 1912. Tapi jauh sebelum itu kan ya Budi Utomo saja 1908. Iya. Cikal bakal Budi Utomo itu kan dulu organisasi yang didirikan oleh Tirto Adi Suryo kan. Sarekat Priyayi itu 1906. Itu jadi jauh sebelum itu, bahkan dulu kan ada yang masyarakat Arab dari Hadramaut itu kan itu 1900 atau apa? bukan 1901 gitu yang menggalang pendidikan untuk masyarakat Arab dari Hadramaut itu malah jauh sebelum Budi Utomo gitu kan. Jadi berbeda dengan di Eropa fenomenanya. Kalau Eropa itu ormas LSM itu pada umumnya lahir setelah negara itu merdeka. Makanya kebanyakan misalnya LSM di Eropa itu kan afiliasinya ke partai politik. Kalau kita tidak, sebelum ada partai politik ormas sudah ada. Jadi itu sebuah keniscayaan sejarah. Dan organisasi modern yang dianggap organisasi modern pertama Budi Utomo itu juga memberikan kontribusi kepada kemerdekaan Indonesia sampai lahir partai-partai itu. Artinya Itu aset. artinya kita kembali ke sini, Pung. Bahwasanya ormas itu harusnya diberikan apresiasi, dibina, dan Iya. jangan ada perlakuan yang berbeda kan begitu. Iya. Kalau persoalan-persoalan yang sifatnya perdata atau pidana atau apa itu hal yang lain, tetapi Iya, karena ormas ini kan bagian dari kekuatan civil society. Kalau sekarang ada tiga elemen, misalnya ada state, civil society, and the market. Ormas ini kan ada di sini, civil society, dan civil society ini kan dalam perjalanannya itu kan sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang nanti dikeluarkan oleh negara. Jadi pemerintah harus membina ini, diberdayakan, ditingkatkan kapasitasnya. Kalau pakai undang-undang ormas gitu ya, ditingkatkan kapasitasnya, pemerintah memberikan fasilitasi, gitu kan, supaya civil society berdaya gitu kan. oke, Bung. Ini apakah ini apa namanya? Sudah mulai agak mengkerucut kita ya. Kita juga kepingin pemerintah ini bisa menjalankan tupoksinya, tetapi juga ketika menjalankan tupoksinya itu jangan sempat merugikan masyarakat, apakah itu pengusaha, apakah itu warga dan semuanya. Kira-kira dalam kasus ini, menurut Bung itu apa solusi yang harus ditempuh sehingga pertama
usaha tetap bisa berjalan dengan catatan sesuai dengan prosedur hukum, sehingga di sini ada penyerapan tenaga kerja, ada PAD, hiburan malam tetap apa. Kemudian warga yang tanahnya sempat terbongkar, kalaupun mereka dengan alasan tidak mempunyai PMG atau IMB, karena kalau soal IMG, rumah ayah saya sampai sekarang yang dibeli dulu-dulu itu suratnya aja masih SK Camat gitu loh, belum ada kesadaran untuk bangun IMB. Sekarang di tahun 2006 mau SK apapun dia tuh harus ada PMB kan. Artinya biar tidak ada diskriminasi hukum, ada keadilan hukum, ada kepastian hukum. Dalam hal seperti ini harusnya apa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk merespon ada beberapa penolakan dari masyarakat itu loh dalam tanda petik tadi. Iya, tetap kembali ke kalau ini kita bicara ormas kan, Bung. Jadi kalau dalam undang-undang ormas izin kan, ini kita. Iyalah, ormas salah satunya di situ lah. Gitu. Terkait di situ nanti kan. Artinya kan pemerintah sebagai pembina. Dan itu jelas di situ, Bung, memfasilitasi, memberdayakan dan juga meningkatkan kapasitas. Ya ini kan semua harus dirangkum dan itu menjadi dirangkum oleh pemerintah. Harus menjadi tugas pemerintah itu untuk memberdayakan, meningkatkan kapasitas, memfasilitasi. Ya memfasilitasi kan berarti kan termasuk perizinan gitu kan. Ngapain perizinan dipersulit kalau memang itu bentuk dari kehidupan ekonomi kreatif masyarakat misalnya begitu kan. Kalau itu bentuk dari usaha UMKM yang pemerintah justru harus menjadikan UMKM itu sebagai rantai pasok bagi usaha-usaha besar yang ada di Sumatera Utara misalnya gitu kan. Izinnya nggak boleh dipersulit. Saya kira kalau misalnya sekarang ngurus izin ini itu sulit, pemerintah sudah setback, sudah mundur. Sudah terbit Undang-Undang OJK, sudah ada sistem risk-based approach, ada bahkan kalau di Pemprov, di Pemkap, di Pemkot ya, pemerintah kota itu kan ada PTSP kan, perizinan terpadu satu pintu ya. Dan itu kan kemarin juga yang saya baca kan juga Dinas Penanaman Modal dan perizinan terpadu satu pintu juga ikut turun gitu kan. Nah kalau misalnya sekarang kok izinnya sampai belum ada sehingga itu dirubuhkan misalnya, harusnya kan tanggung jawab dia untuk mengantisipasi itu sampai akhirnya tidak perlulah itu dirobohkan karena misalnya itu sebuah bentuk kreativitas atau unit usaha yang bisa menghidupi masyarakat sekitar kan. Dan kalaupun dianggap ini bermasalah, sudah hampir setahun, kenapa nggak di awal ada pendampingannya? Kira-kira begitu, Bung. Itulah PAMONG, artinya pembina. Pemerintah daerah harus bertindak sebagai pembina. Apapun ceritanya, ormas adalah bagian dari civil society dan itu harus dibina, difasilitasi, diberdayakan, ditingkatkan kapasitasnya. Itu kata kunci yang ada dalam undang-undang ormas. Itu. Ada juga speleteran, namanya speleteran, Bung kan? Isu ini memang dijadikan isu utama seakan-akan fokus sebenarnya untuk mengalihkan isu yang lain katanya. Isu yang lain apa itu? Ya kasus yang menyerempet ke beliau itu, ke gubernur, kasus penangkapan Topan Ginting gitu loh kan. Itu kan sempat masyarakat asumsinya ini orangnya beliau dan semua dan tempat masif kan. Dalam rangka untuk itu dibikin isu baru yang pengalihan isu sekaligus branding isu kira-kira gitu. Tapi ini masuk dalam politik hukum atau gimana? Enggak. Ini saya belum melihat ke arah sana. Saya sih belum melihat ke arah sana. Kalaupun misalnya itu dipakai sebagai untuk mentwist istilahnya kan, memutar isu sehingga fokusnya berubah. Salah ngambil isu. Salah ngambil isu ya. Karena justru ini kalau misalnya memang benar bahwa pembongkaran itu tidak dilakukan melalui tahapan pembinaan dulu, gitu kan, teguran, lalu diberi kesempatan untuk menerbitkan sertifikat laik fungsi segala macam dan tiba-tiba dibongkar, justru itu menjadi backfire kan, tembakan bagi pemerintah daerah. Loh, harusnya Anda membina. Kok tiba-tiba langsung dibongkar gitu kan. Dan ini sudah setahun berjalan kok. Sekarang baru langsung belum ada pembinaan kok roboh gitu. Kok seperti diambil timing yang itulah akhirnya muncul kecurigaan. Masyarakat kan nggak bisa disalahkan namanya dia kan. Justru saya kalau misalnya itu memang mau dipakai sebagai alat untuk mentwist isu, keliru.
Itu karena itu jadi menembak balik ke Cocok pemerintah. juga Bung bisa ngambil konsultan itu kalau soal isu yang timingnya tepat untuk branding ke kita ya kan. Oh bisa. Kurang pas ini berarti lingkarannya nih Bung. Dia harusnya pakai kita ya kan, Bung dari sisi hukumnya, kita dari sisi medianya ya kan. Nah, mudah-mudahan didengar ada objek kita nih Bung. Apalagi tempo hari kita sudah membahas, kita harus belajar dari kasus Kabupaten Pati ya kan. Oh iya, betul. Kan Kabupaten Pati sama ini kan sama nih. Maksudnya? Intinya, problemnya satu, bukan soal kebijakannya masyarakat yang tidak sepakat. Iya, iya. Masyarakat patuh sama hukum. Tapi komunikasi arogansi komunikasi itu yang politik, muncul ya kan. Ini kan Komunikasi juga politik. ada kesannya arogansi kekuasaan gitu loh. Iya. Iya kan? Iya. Bukan soal kebijakan tidak ada berizin, siapapun orang sepakat. Kalau nggak ada izin, Iya. sepakat nggak apa-apa dibongkar. Cuman janganlah langsung bongkar, bos. Kasih dulu kami waktu. Anak saya masih sekolah. Janganlah dulu kita nggak ngerti-ngerti ayah saya dulu ini. Kalau Iya, iya. dulu saya di sini saya bikin IMB-nya, ayah saya dulu nggak ngerti. Iya, orang di Medan ini baru 12 orang, macam mana? Iya. Nah, ngurus sekarang saya nggak ada waktu. Ada waktu, duit tak ada. Maunya kan agak apalah sedikit pemerintah ini yang diharapkan oleh pelaku usaha, apalagi kecil-kecil liburan malam masyarakat. Ya soal komunikasi, Bung. Iya, Tapi kan komunikasi. hulu dari komunikasi ini kan pembinaan Betul. tadi itu ya, fasilitasi, pemberdayaan, meningkatkan kapasitas gitu kan. Itu yang menurut saya masih luput dilakukan oleh pemerintah. Jadi kan banyak, Bung, sekarang ormas-ormas yang jadi tukang parkir, nanti berebut lahan parkir segala macam. Siapa sih, Bung, yang mau jadi tukang parkir? Kita semua nggak mau. Mereka juga nggak mau. Tapi lapangan pekerjaan nggak ada. Kalau ditanya kita pun mau jadi wamen ya kan? Iya, Noel semua ya kan? gitu kan. Sebelum kayak kemarin yang waktu sebelum Lebaran ya, ada satu gerai mie di Jawa Timur gitu kan, digerebek sama ormas gara-gara parkirnya dari parkir manual dirubah menjadi parkir elektronik, terus digerebek segala macam. Itu kan nggak elok seperti itu, Bung. Tapi apa salah ormas? Orang mereka cari kerja pun sulit. Itu kan harus tanggung jawab pemerintah. Kita masih menunggu tentu kan 19 juta lapangan kerja itu juga. Kalau bisa dibuka betul-betul kan nggak perlu mereka jadi tukang parkir atau tukang deren jatah usaha-usaha yang termasuk UMKM pun diminta seminggu sekali. Itu yang di kemarin di Sukabumi ya kalau nggak salah diminta seminggu sekali setoran segala macam. Saya kira nggak ada orang Indonesia yang mau seperti itu kerjanya kalau memang ada pekerjaan yang disiapkan oleh pemerintah. Dan ini kan seperti tadi saya bilang, itu hulunya adalah bentuk pembinaan pemerintah yang tidak berjalan, akhirnya melebar kemana-mana. Masukan Bung lah terhadap kasus ini, ya agar ke depan jangan ada lagi terulang kejadian-kejadian yang seakan-akan ada konflik vertikal kan, yang sebenarnya harusnya nggak perlu terjadi. Gesekan antara masyarakat dengan pemerintah gitu loh. Hanya isu gara-gara tidak ada izin bangunan yang harusnya ini bisa diselesaikan, tidak ada riak, tidak ada ribut. Apalagi kita tahu masyarakat juga memahami dia salah kalau tidak punya izin itu, tetapi juga dia berharap kan masyarakat pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kita juga jangan semena-mena main langsung bongkar gitu loh, tanpa ada tahapan dan prosedurnya. Agar ini kembali bisa kondusif situasi, masyarakat juga bisa menerima, pemerintah juga penegakan hukum juga tidak terpenuhi, tapi dengan tetap ajas keadilan dan kepastian hukum ya. Keadilan itu ya semua orang sama di mata hukum dan harus diperlakukan sama. Kepastian hukum itu jangan sempat orang ragu dengan hukum, dia kena, giliran yang sana kena. Itu kan kira-kira masukan Bung terhadap situasi yang kemarin itu, konflik yang kemarin itu apa kira-kira? Ya artinya Pantohir ini Bung, terakhir. Iya, Pantohir. Artinya pemerintah, tidak cuma pemerintah Provinsi Sumatera Utara ya, tapi juga pemerintah pusat, gitu kan. Termasuk kalau kasusnya ini misalnya tadi soal diskotik itu di Deli Serdang dan di Binjai juga kan, ya artinya mulai dari pemerintah pusat, Pemprov, Pemkap, Pemkot harus kembali ke kitoh gitu. Ini pemerintah itu pembina. Harus memberikan pembinaan. Kembali ke kitoh kan. Iya, harus memberikan pembinaan, fasilitasi itu, berdayakan itu.
tingkatkan kapasitas masyarakat sehingga tidak perlu, ini kan kalau persoalan-persoalan izin, persoalan apa ini kan persoalan di hilir yang diakibatkan dari persoalan di hulu yang tidak benar karena pemerintah tidak secara serius melakukan pembinaan. Dan ormas ini sekali lagi Bung, ormas itu adalah aset, itu bagian dari kelompok civil society yang harus diberikan pembinaan yang memadai sehingga mereka berdaya bisa mengembangkan ormasnya, bisa melakukan manajemen organisasi dengan baik, termasuk kalau misalnya ada usaha di situ bisa melakukan manajemen usaha dengan baik, sehingga terhindar dari persoalan-persoalan ini, persoalan-persoalan riak-riak saja yang sebenarnya hilir, tapi pemerintah tidak pernah mau membenahi hulunya kan. Itu kira-kira seperti itu, Bung. Udah pas itu, Bung. Cocok, kamu rasakan? Udah pas, bijak dan arif. Arif kan? Tapi mau biar jadi konsultan. Oke, terima kasih pemirsa. Itu tadi bincang-bincang isi talk kepada Bung Dedi Handoko SHMH, bukan MHum Bung ya? MH ya. MH ya? Ya. Oke, terima kasih Bung atas waktunya, atas masukannya dan juga bincang-bincang kita. Mudah-mudahan ke depan Bung sehat, saya sehat, dan Sumatera Utara tetap sehat. Allahumma muwaffiq, biar kelihatan NU. Iya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.